Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi. فقد فاز المتقون حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara syariat Islam yang patut kita banggakan adalah disyariatkannya pernikahan. Dengan pernikahan ini Allah Subhanahu wa taala menjaga eksistensi manusia. Ketika banyak negara saat ini kekurangan penduduk, jutaan rumah kosong, pulau-pulau terbengkalai, daerah-daerah dan wilayah kehabisan penduduk, Islam dari zaman dahulu sudah memberikan satu syariat, yaitu pernikahan. Di banyak negara saat ini menganggap pernikahan adalah beban, tapi Islam menganggap pernikahan adalah ibadah. Di banyak negara masyarakat menganggap punya anak, baik anak kecil satu saja itu menganggap sebagai sebuah gangguan dalam kehidupan. Akhirnya tidak sedikit sekarang digaungkan sebuah sistem hidup tanpa adanya anak kecil. Nah, giliran sudah pada tua semuanya menyesal karena tidak ada yang merawat, tidak ada yang menyayanginya sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak, atau sebagai nenek dan kakek. Karenanya Islam datang dengan sebuah konsep yang rahmatan lil alamin, yaitu sebuah konsep pernikahan. Dengan pernikahan ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menganjurkan nikah, tapi menganjurkan banyak anak. Tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah dan punyalah anak yang banyak kalau bisa, karena aku nanti berbangga-bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan banyaknya umat. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini khatib menganjurkan bagi semua yang memiliki anak, memang jika sudah tiba waktunya untuk menikah, nikahkan mereka. Kalau memang punya anak perempuan dan sudah datang laki-laki yang kita semua, engkau sebagai orang tua ridha dengan agamanya, nikahkan anak perempuanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwijuh, wa illa takun fitnatun wa fasadun 'arid." Kalau sudah datang seorang laki-laki secara agama baik melamar anak perempuan kalian, maka nikahkan. Ya, patokan utamanya adalah agamanya baik. Anak baik-baik, laki-laki baik-baik, nikahkan. Kalau tidak, pasti akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah masuk sekarang ke bulan Dzulqa'dah. Mulai bulan Syawal bahasa kita, Jabotabek itu adalah bulannya bulan pernikahan. Apalagi kalau sudah bulannya bulan haji. Mulai sekarang kita mungkin tiap pekan sudah ada undangan untuk menghadiri pernikahan. Baik yang mau menikah atau mau menikahkan anak-anaknya selayaknya mengerti adab-adab agar tidak sampai terjatuh dalam pelanggaran saat melaksanakan walimah. Apa saja pelanggaran-pelanggaran tersebut? Mungkin akan kita sebutkan beberapa mengingat waktu. Yang pertama, salah konsep dalam memahami walimah. Walimah, kita mengadakan walimah, tujuan utamanya adalah sebagai bentuk rasa syukur dengan mengundang kerabat, rekanan, kenalan, teman, keluarga untuk ngumpul dan kita ngasih makan sebagai bentuk rasa syukur atas kita dianugerahi pasangan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsep asal disebut sebagai walimah. Jadi memang tuan rumah sengaja motong ayam,
Atau aulim walau bisyah, kata baginda Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, motong kambing. Kita yang motong kambing tujuannya adalah membuat kerabat kita, saudara, rekanan dan teman bahagia, ikut merasakan bahagia yang kita rasakan. Kemudian mereka memberi doa keberkahan kepada kita, yaitu barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, konsep ini disalahpahami oleh banyak masyarakat. Akhirnya banyak masyarakat mengadakan walimah tujuannya adalah untuk mendapat keuntungan. Ini sudah salah. Salah dari prinsip memahami konsep walimah itu sendiri. Kita jangan sampai ketika ingin mengadakan walimah niatnya pengen cari duit. Berarti ketika kita diundang untuk datang ke walimah, jangan pernah niatnya nitip duit, karena kita niatnya nyumbang. Iya. Bahkan kalaupun tidak perlu nama, tidak perlu dikasih nama. Kelihatan orang-orang yang nyumbang kemudian dikasih nama itu terkadang, saya tidak bilang pasti, terkadang niatnya seolah-olah nitip duit. Nyumbang 100.000, 200.000. Kemudian nanti giliran dia yang ganti mengadakan walimah, udah dinantiin si fulan dulu saya nyumbang ke dia 200.000 atau 300.000. Coba nanti nyumbang berapa? Namanya manusia, rezeki ada dan pergi, ada dan nggak ada. Ngadain walimah ya mending kalau habis kajian. Kadang ngadakan walimah sudah jauh dari gajian, tinggal ada 50.000, tinggal ada 100.000. Giliran dibuka, lah ini orang kagak bener. Saya dulu nyumbang 300.000, balikin 100.000. Anda yang salah dalam konsep memahami walimah. Walimah, kita mengadakan walimah, ngundang orang untuk datang makan, sudah gitu saja. Jangan pernah mengharapkan amplopnya, karena yang diharapkan masyarakat ngundang kita adalah amplop. Makanya berbeda sekali antara Indonesia dengan Arab. Saya tinggal lama di Arab. Kami ini kalau di Arab diundang untuk walimah bahagia, bener, nggak mikiri hadiah, nggak mikiri amplop, yang penting datang. Kami menyediakan waktu untuk datang, itu sudah luar biasa, sesuatu yang sangat luar biasa. Kami tinggalkan waktu libur untuk mendatangi acara, itu sudah luar biasa. Kalau masih diminta harus ngamplop, harus apa, salah konsep. Berbeda dengan masyarakat kita. Kita ini kalau dapat undangan pusing, mikir. Sehari kalau undangannya 3 kali 200.000, 600.000. Ya kalau 200, kalau 300 dan sebagainya. Jadi ini konsep harus diluruskan, bahwa kita mengadakan walimah niatnya sedekahan, ngasih makan orang biar orang tersebut bahagia, ikut mendoakan kita, mendoakan keberkahan. Yang kedua yang termasuk pelanggaran dalam walimah adalah adanya foto pre-wedding. Iya, itu tradisi masyarakat jahiliyah. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapapun yang ikut budaya sesuatu kaum, sebuah kaum, maka dia golongan mereka. Dalam agama Islam enggak kenal adanya foto laki-laki dan perempuan yang belum halal, belum jadi suami istri, foto berduaan, kadang ada di sawah, kadang ada di pantai, kadang ada di gunung, kadang naik pohon, kadang nyemplung kolam dan sebagainya, dengan pose yang macam-macam, kadang berpeluk-pelukan dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Dari mana tuh kebiasaan? Nggak ada di dalam syariat kita, haram itu semuanya. Baginda Nabi SAW bersabda, kepala kalian itu kalau dipaku dengan besi panas lebih ringan dosanya dibandingkan megang perempuan yang tidak halal. Coba lihat prosesi foto prewedding tersebut, bagaimana prosesinya? La haula wala quwata illa billah. Udah tahu-tahu kemungkaran, udah jelas-jelas mungkar,
Giliran ngundang masyarakat, di foto tersebut dipajang tuh. Dari awal pintu masuk walimah sampai di tempat adanya pengantin, semuanya dipajang gede-gede untuk bangga gitu, bangga dengan pamer aurat, bangga dengan megang perempuan, megang laki-laki yang belum halal. Wal'iyadzubillah, udah maksiat ditampak-tampain. Apa enggak takut dengan sabda baginda Nabi, kullu ummati yu'afa illal mujahirun, setiap umatku diampuni oleh Allah kecuali orang yang terang-terangan. Udah berbuat maksiat, bangga dengan maksiatnya. Foto-foto yang jelas-jelas belum halal malah ditonjol-tonjolkan, ditampakkan ke masyarakat. Wal'iyadzu billah. Pelanggaran yang ketiga adalah israf, berlebihan dalam prosesi walimah. Dan ini terkadang gara-gara pihak mempelai perempuan matok harga yang tinggi untuk melaksanakan prosesi walimah, terkadang pernikahan gagal. Berkali-kali saya tuh menemukan pemuda yang baik-baik, soleh, hafalan Quran juga banyak, bahkan ustadz bahasanya, harus gagal nikah. Gara-gara apa? Keluarga perempuan inginnya walimah dengan cara yang megah, yang wah. Gedung saja mungkin bisa puluhan sampai ratusan juta. Belum cateringnya mau yang ini, mau yang itu, riasan artisnya mau yang ini, mau yang itu, ratusan juta habis untuk setengah hari. Mengapa kita nggak mikir duit ratusan juta tadi itu? Pernahkah baginda Nabi SAW berlebihan dalam walimah? Tidak pernah. Bahkan pernah baginda Nabi SAW menikah, walimahnya itu nggak ada dagingnya, cuma makanan ringan, kurma dan gandum, udah biasa saja. Hal tersebut biasa. Tapi kenapa kita sekarang ini ingin berlebih-lebihan? Apa tidak ingat firman Allah, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan kalian berlebihan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Walimah habis 100, 200, bahkan mungkin 300 juta. Coba kalau dipikir habisin walimah 50 juta, masih ada sisa berapa ratus juta. Bisa untuk daftar umrah, daftar haji, bisa langsung DP rumah, bisa langsung untuk beli mobil. Tapi karena nafsu sesaat pingin kelihatan wah, akhirnya berlebih-lebihan dan jatuh ke dalam pelanggaran syariat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di antara pelanggaran syariat yang sering kita temukan adalah tabarruj. Tabarrujnya pengantin perempuan saat dari mulai prosesi pernikahan hingga walimah. Wahai para bapak, wahai para calon-calon pengantin, itu istri-istrimu tidak halal untuk dipamer-pamerkan ke orang lain, tidak halal untuk ditampak-tampakkan auratnya. Kita menghargai bahwa tiap suku punya budayanya, punya pakaian adatnya. Tapi ingat, apapun suku kita, apapun budaya kita, jangan sampai kita melakukan pelanggaran dalam budaya tersebut. Karena budaya bisa dijadikan sebagai patokan hukum selama tidak melanggar syariat. Karenanya alhamdulillah dengan izin Allah saat ini sudah banyak make up yang tidak harus mengekspos aurat perempuan. Iya, sering kita saksikan di pernikahan, mohon maaf, udah perempuannya pakai bajunya yang ketat. Iya, bahkan bagian atasnya kadang tidak ditutupin. Kalaupun ditutupin dengan baju yang sangat jarang kelihatan mesian kulitnya, rambutnya ditambah-tambahi, kadang alisnya dikerok dan sebagainya. Masuk banyak sekali pelanggaran di situ. Ya, belum lagi terkadang kita ini juga nggak mudeng, kita nggak paham.
bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak boleh saling salaman. Karenanya kalau kita menghadiri pernikahan, kita laki-laki jangan pernah nyalami pengantin perempuannya. Jangan pernah. Karena memang tidak halal kita nyalami dia. Bukan mahram kita, bukan juga istri kita. Istri-istri kita bagi yang mau menikah ya dilarang, jangan nyalami yang bukan perempuan. Yang laki-laki meskipun teman, meskipun kenalan, ya tidak halal untuk disalami. Tapi apakah ada yang peduli dengan hal ini? Tidak. Bahkan kalau tidak mau disalami disebut aneh. Jadi semakin kita menerapkan syariat semakin aneh. Belum lagi kalau tidak dipisah, sebaiknya kalau mau mengadakan walimah minimal tempat makan laki-laki perempuan mbok ya dipisah. Syukur-syukur tempat setelah ngambil makanan mereka menikmati makanan pun terpisah antara laki-laki dan perempuan. Karena kata baginda Nabi, iyyakum waddukhulu 'alan nisa. Jangan kalian itu masuk ke perempuan. Makanya yang paling syar'i itu adalah tempat makan laki-laki dan perempuan dibedakan. Jadi tidak ada ikhtilat, tidak ada campur baur antara laki-laki dan perempuan. Yang terakhir, jangan sampai ketika kita mengadakan walimah, merayakan kebahagiaan, justru mengundang murka dan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghadirkan hiburan-hiburan yang menjadi dosa jariah bagi yang melakukan walimah. Iya, kita tidak bisa memungkiri bahwa yang namanya musik tidak semuanya haram. Tidak ada ijma bahwa semua jenis musik itu haram, enggak ada ijma. Tapi yang sering kita lihat di resepsi pernikahan adalah musik-musik yang melalaikan, dengan penyanyi-penyanyi yang mohon maaf ngundang syahwat, mengumbar aurat. Nah itu, sampai yang kita ingin pernikahan anak-anak kita berkah malah mengundang laknat murka dari Allah. Sampai kita sudah bayar mahal untuk mendatangkan tuh hiburan, apakah bayarnya dapat berkah? Enggak, dapat dosa. Ada orang ikut nyanyi, kita dapat dosa. Ada orang ikut joget, kita dapat dosa. Kok ada tetangga nanti kalau membuat walimah ngundang artis yang disewa Pak Fulan, yang diundang Pak Fulan, kita yang jadi sunnah sayyi'ah, yang pertama kali mengajarkan keburukan. Dan kata baginda Nabi, siapapun yang membawa keburukan dia dapat dosa serta dosa orang-orang yang mengikutinya. Kita mengadakan walimah pengen dapat berkah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi realisasinya justru banyak mengundang angkara murka dengan mendatangkan biduan, artis dan sebagainya. Belum lagi ditambahi dengan mohon maaf mabuk-mabukan, main judi dan sebagainya. Wal'iyadzu billah. Mari kita sebagai orang muslim, orang Islam itu, Islam tidak hanya di masjid, di musola, tidak hanya saat sedih, Islam juga ada saat senang, saat bahagia, saat makan-makan, saat kita mengadakan walimah.